Rasanya pakai apa? Pakai baju Partai Gajah. Wah. Padahal PSI gajahnya pun nggak Partai ada. Gajah. PSI baju baru dari PKI. Kan gitu aja mah gampang. Emang PSI baju baru dari PKI. Poin nih. Udahlah jangan akal-akalan. 6665 saya turun ke jalan sama Fahmi Idris, ikut demo segala macam. 6566 gua gasak G13 PKI. Sekarang sok muncul dengan baju baru. PSI Gajah, pret tuh jawaban gua. Dulu ketemu orang PSI sama gua itu. Iya, jadi Akal-akalan. saya mau tanya nih abang nih, kembali ke masalah safari politik. Jadi kan namanya safari politik kan kampanye ya. Kampanye tuh harus kan musimnya musim mau pemilu ya. Ini kan belum pemilu kok udah kampanye. Jadi ini dia curi start bang ya. Bukan curi, kasak kusuk dulu kan. Kasak kusuk dulu, Membangun jaringan ini segala macam, minimal yang paling gampang bagi-bagi duit. Nah itu. Jadi membangun jaringan, nanti kalau ini gini ya udah install semua tuh. Ngapain kelas Jokowi jalan-jalan sok di Lampung, saat di media ditolak ya. habis. Di Bandung ditolak Di Bandung ditolak, Jawa Barat ditolak, ya. Di Cirebon ditolak. Yang nggak ditolak kemana di kampung dia? Belum tentu juga bang. Di Solo katanya ditolak. Kerangkeng aja lah Jokowi. Saya doa kalau umur saya dipanjangkan, saya pengen lihat Jokowi di kerangkeng itu aja. Jangan dibiarin. Amin. Sama pengikutnya itu. Oknum-oknum dari manapun yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, dan kali ini saya Heru Purwanto ditemani oleh senior saya Bang Taufik Bahaudin yang selalu tampil dengan semangat ya, walaupun usianya masih muda. Masih muda. Muda belia. Semangatnya masih muda ya. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang, nih situasi negara kita makin lama makin kurang kondusif ya. Sementara mari kita lihat saat rapat kabinet itu ternyata wapres kita duduknya tidak di tempatnya tapi di sebelahnya menteri. Di levelnya udah turun Bang. Menurut abang apa Bang, komentar Bang? Ya kalau itu betul, itu adalah langkah-langkah awal pesan dari Prabowo ke publik bahwa dia butuh waktu dan akan menggusur Gibran gigi berangusap. Gibran kan gigi berangusap itu ya. Secara bertahap. Pertanyaan besar yang sampai sekarang membuat saya geleng-geleng adalah Sirekap nih siapa dan apa sih? Kok bisa ngatur-ngatur capresnya Prabowo dan Gibran? Bagaimana Gibran? Baca besok Anies merasa di bawah segala macam, udahlah. Kenapa di timnya Anies ada indikator dari penyusup yang nggak benar gitu. Wow. Dia nggak biar Anies tahu, saya nggak tahu namanya. Tapi saya menduga keras ada penyusup di tim dia yang nggak beres. 1-2 orang. Selalu udahlah, saya menuduh, yes. Nah, di Sirekap itu dikendalikan atau diarahkan menjadi dan milik Jokowi sebagai ujung tombak PKI gaya baru. Kenapa orang nggak ribut Sirekap kayak begitu? Bagaimana cara kerjanya? Ya karena PKI baru yang bermain semua. Kita diam aja. Generasi muda diarahkan dengan sibuk ini, sibuk itu, segala macam. Sekarang lagi diangkat lagi LGBT. Lebih penting Jokowi dilusurin LGBT mah di apa namanya, di kerangkeng aja, dikebiri aja lah kasarnya. Itu sih orang yang ya dibenahin kalau nggak mau dibenahin ya musnahkan aja, nggak ada guna hidup di dunia juga. Jadi ya Jokowi aja kerangkeng lah. Kilometer 50 Jokowi tanggung jawab, usut. Itu karena Vian orangnya itu. Jokowi tangan kanan, eksekutornya usut. 2 orang ini. Nanti ya ngikut tuh buntut-buntutnya. Timnya siapa aja segala macam. Jadi itu karena Vian bisa jadi Mendagri, Jokowi yang main. Ya, pasti. Udah gampang lah. Kilometer 50 kenapa? Nggak ada tindak lanjut. Karena Jokowi presidennya. Dia ngerem semuanya. Udahlah. Yang dia tidak bisa dikendalikan penuh seperti dia mengendalikan Polri adalah TNI. Oknum-oknumnya dicoba dikutak-kutik, tapi TNI sebagai satu institusi tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi. Betul. Kecuali polisi. Tapi kalau polisi dikendalikan Jokowi kan aman kan, dia nggak ditangkap, nggak ada ini. Ini ramai sekarang kelakuannya
polisi manggil bikin berita apa laporan ini apa masa lucu-lucu semua mau dapain Jokowi udah kayak begini. Kapolri menang wae. Kapoldanya bagaimana dengan kelakuan Jokowi? Tadi saya awalnya dengan anak dari Gibran, tapi ternyata abang ke bapaknya. Nah, bapaknya ini lagi rame kemarin bang, bang safari politik. Kayak nah, gimana bang? Iya, alasannya pakai baju Partai Gajah. Wah. PSI gajahnya pun Partai ada. Gajah. PSI baju baru dari PKI. Kan gitu aja mah gampang. Emang PSI baju baru dari PKI. Poin nih. Udahlah jangan akal-akalan. 6665 saya turun ke jalan sama Fahmi Idris ikut demo segala macam. 6566 gua gasak G13 PKI. Sekarang sok muncul dengan baju baru. PSI Gajah, pret tuh jawaban gua. Dulu ketemu orang PSI sama gue. Iya, jadi akal-akalan. Saya mau tanya nih abang nih, kembali ke masalah safari politik ini kan namanya safari politik kan kampanye ya. Kampanye itu harus kan musimnya musim mau pemilu ya. Ini kan belum pemilu kok udah kampanye gitu. Jadi ini dia curi start bang ya. Bukan curi start, kasak kusuk dulu kan. Membangun jaringan ini segala macam minimal yang paling gampang bagi-bagi duit. Nah itu. Jadi membangun jaringan nanti kalau ini gini ya udah style semua tuh. Ngapain kelas Jokowi jalan-jalan sok di Lampung saat di media ditolak ya. Habis di Bandung ditolak di Bandung ditolak, Jawa Barat ditolak, ya. Di Cirebon ditolak. Yang nggak ditolak cuman di kampung dia belum tentu juga bang di Solo ditolak. Kerangkeng aja lah Jokowi. Saya doa kalau umur saya dipanjangkan saya pengen lihat Jokowi di kerangkeng itu aja. Jangan dibiarin. Amin. Sama pengikutnya itu oknum-oknum dari manapun yang terlibat di antek-anteknya dia kerangkeng semua. Jangan didiemin lah. KPK dirusak, undang-undangnya dirubah. Dia bisa suka-suka. Kak Esang jadi tak jelas urusannya. Esangnya mana? Aduh, iya keberapa tapi nggak pernah muncul ya, nggak pernah bicara. Gibrun. Pelangap pelongo. Satu lagi bang, ini Rempang ini ternyata muncul lagi berita bahwa pihak dari investor Cina menyatakan tidak pernah akan membuat pabrik di Rempang. Jadi ini bohong lagi dong bang? Memang bohong, pejabat kan cari duit korupsi di sana. Mau beli tanah murah, jual mahal, dari rakyat maksa dirampok. Udah Rempang tangkap tuh, minimal bupatinya tanya. Gubernurnya siapa diam aja Sumatera Timur. Itu bang ada di sana tuh ada BP Otorita Batam ya. BP Otorita panggil tuh. Itu harus panggil sini. Kok nggak dipanggil didiemin aja. Jangan rakyat tuh disiksa begitu didiemin aja itu penjahat yang pejabat itu kan korupsi cari duit meres duitnya benar. Dia emang nggak percaya bahwa ada Allah yang atur semua, nggak percaya. Jadi dia tahu tapi nggak percaya. Iya. Jadi kita ingatkan ke pemerintah bahwa kasus di Rempang ini ternyata justru membuat kita membuka aib semua. Jadi kalau pemerintah dalam hari presiden tegas, saya pikir ini mesti dituntaskan ya, diusut tuntas supaya nama kita kembali baik dan rakyat Rempang juga menjadi lebih tenang. Karena sekarang ini Rempang juga mereka masih ragu-ragu, mereka harus dipindah transmigrasi lokal dan sebagainya. Luar biasa. Itu mau dipakai apa sih alasannya sampai dia? Tadinya mau dibikin pabrik kaca. Pabrik kaca Cina itu kan nggak jadi. Justru itu bukan itu, justru mereka menyatakan tidak pernah mengajukan itu. Iya. Ini tipu-tipu aja. Jadi tanah murah nanti dijual mahal. Iya. Udahlah. Kalau Rempang itu level bupati atau gubernur siapa Sumatera Timur? Enggak, di Kepri Bang, Kepulauan Riau. Riau siapa gubernurnya? Waduh nggak tahu. Nah siapa bupatinya yang terkait Rempang? Ya, kalau itu aja kerangkeng. Yang saya tahu itu kemarin tuh yang banyak berperan di sana tuh BP Batamnya. Oh, bukan di bawah bupati ya? Maaf. Ya, jadi memang mereka yang semacam mendapatkan otoritas di sana untuk mengelola Batam dan sekitarnya. Jadi ada beberapa pulau di sana kan, Barelang itu. Oh, Rempang masuk di bawah Batam? Barelang ya masuk. Oh, udah ketua Batamnya siapa? Itu di kerangkeng. Ya, dan itu harus di ini. Enggak, kita kalau ada dana kirim orang ke sana lah. Ya, kita tahun 2023 kita sudah pernah ke sana. Iya, saya karena juga itu. Iya, 3 tahun lalu dan insya Allah kalau memang situasinya memungkinkan dan ini kita akan berangkat ke sana untuk mendukung teman-teman kita. Iya, berangkatlah. Kita cari dana, ngumpulin. Kita kan nggak ada
yang bantu, nggak ada sponsor dan nah. Kita benar-benar kita swakelola dan non Ini transaksional. udah banyak orang pensiun kayak saya. Dan gue nggak maling jadi nggak bisa banyak bantu. Ya itu aja, kita usahakanlah, kita jangan pernah berhenti. Paling tidak podcast ini dikirim ke teman-teman kita di Rempang. Ya, Teman baik. yang kesana kan udah ngomong juga ya. Ya, mereka minta dukungan kita di Jakarta dan sekitarnya untuk lebih memperhatikan Rempang karena hanya kitalah yang bisa membantu mereka, dan BP Otorita Batam benar-benar arogan di sana. Itu Bang. Ya kita geruduk aja, Otorita Batam kan kantornya di Jakarta. Ya. Nah geruduk aja kita Ada kesana. perwakilannya ya. Susah masih. Jadi Ini sekali lagi- ujungnya apa? Ujungnya pakai kekuasaan cari duit, meres rakyat, tuh aja korup. Udahlah, jadi bisnis. Jadi nggak bisa bisnis, kekuasaan dipakai buat berbisnis. Itu mah bukannya bisnis bro. Kalau bisnis jangan pakai otorita Itu begitu. pemeras itu. Meres Pemerasan. namanya. Jadi sekali lagi Uiwot selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Marilah kita bersama-sama sadar untuk menegakkan segera kebenaran, kejujuran dan keadilan negeri kita agar kita segera bebas dan benar-benar merasakan nikmatnya kemerdekaan. Terima kasih. Dan buat rekan-rekan yang di Rempang, salam dari Uwot dan kita sedang berusaha untuk cari dana bisa bersama Anda di Rempang. Amin, amin, amin. Ya Siap. kita usahakan, insya Allah kita cari Baik. dana lah. Teman-teman Rempang, tetap berjuang. Ya, Kita sama-sama. Uiwot tetap mendukung Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia.